kita berempati, oh apa yang dia rasakan, apa yang dia lagi alamin sekarang makanya dia kayak gitu. Jadi kita perlu melihat sudut pandang lain supaya ya oke, kita pengen dia mengerti ya, tapi kita juga harus mengerti orang lain dulu kan, supaya kita tahu sudut pandang lain, oh yang membuat dia seperti itu kayak gitu. Karena banyak banget sebenarnya orang juga yang nggak tahu dirinya tapi dia tuh diem aja di rumah gitu, kayak oh ya udah passion aku apa, tapi dia di rumah doang terus gak mau nyari kerja atau yang entah explore lah gitu ya, apapun itulah, magang atau apa itu kan boleh gitu. Tapi kalau orang itu berlaku toksik kepada orang lain, apakah semua orang itu karena ada traumanya, ada mungkin dia dulu pernah dibully juga gitu atau gimana? Di psikologi itu ada penerimaan diri ya gitu. Jadi penerimaan diri itu ketika situasinya memang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi lebih ke kita kasih boundaries dan juga kita untuk menghindari sesaat atau sementara dari si sumber lukanya itu. Misalnya kalau orang tuanya bikin dia trauma atau apa, boleh dia menjauh dulu. Tapi bukan berarti kita kan memutus atau kita nggak berbakti gitu ya. Karena kita sebenarnya punya hak untuk nge-set boundaries dengan siapapun dan kita tidak bertanggung jawab untuk reaksi orang terhadap apa ya, tindakan kita gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Farnoff ditemani oleh teman aku, Isri Kusuma, seorang kreator psikologi dan karir. Apa kabar Isri? Baik, alhamdulillah. Podcast kali ini seru banget karena bagi teman-teman yang Gen Z nih, apalagi kalau ada problem dengan mental health, kalian harus nonton podcast ini sampai selesai. Harus sih. Isri, aku penasaran ya, banyak orang ngomongin tentang self-awareness dan lain-lain gitu ya, terutama di fase kita yang 20-an. Sebenarnya gimana cara kita bisa memahami diri sendiri ya? Karena kalau kita ingin memahami orang lain kan juga kita harus memahami diri sendiri. Boleh ceritain nggak versi Istri? Oke, sebenarnya kenapa penting ya untuk memahami diri? Karena kan untuk kita lanjut ke jenjang berikutnya untuk berkarir ataupun pendidikan juga perlu mengenali diri gitu kan. Kalau yang aku pahamin itu ada framework DOTS model yang dimana dalamnya itu ada decision making, opportunity awareness, transition learning, dan juga ada self awareness. Nah yang pertama itu tahapnya self awareness. Jadi benar-benar di tahap paling bawah banget gitu pertama. Self awareness ini tuh kayak kita mengenali kelebihan sama kekurangan diri gitu. Kita tahu kompetensinya kita, value-nya kita apa gitu. Dan itu caranya ada dengan eksplorasi gitu. Makanya buat Gen Z yang masih kuliah tuh penting banget ya buat kita eksplorasi, kayak entah itu mungkin banyak yang bilang, ngapain ikutan BEM atau HIMA atau apa. Tapi kalau menurut aku selagi kegiatannya menambah skill sih nggak apa-apa ya gitu. Apapun itulah, kayak volunteer ataupun magang itu boleh banget gitu. Jadi jangan yang kuliah pulang gitu. Makanya bener ya, jangan kubu-kubu tuh karena nggak ada yang didapat gitu. Karena kuliah tuh kan nggak cuman untuk belajar. Tapi kita dapat hal-hal yang entah itu bersosialisasi ataupun juga cara berpikir kita dan juga soft skill kita gitu. Yang kedua itu ada opportunity awareness gitu. Yang dimana itu kita mengenali pekerjaan yang akan kita ambil nantinya gitu. Jadi gimana caranya adalah dengan riset tentunya gitu. Kalau riset kan udah banyak ya. Sekarang di TikTok, di YouTube itu udah yang banyak banget nge-share. Kalau zaman aku kan dulu ada sih di YouTube doang ya, di Google juga gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget gitu. Nah itu juga jadi perlu mendalam lagi ya untuk risetnya, dan juga dari eksplor tadi itu kita jadi lebih paham juga, oh kalau udah pernah magang kita lebih tahu nih ternyata di bidang A, bidang B kita lebih cocok misalnya gitu. Jadi itu lebih mendalami gitu. Kemudian yang ketiga ada decision making. Decision making ini tuh adalah cara kita mengambil keputusan karir gitu. Ketika kita udah tahu kita mau ke bidang apa, bidang A, bidang B, kemudian juga cocok apa enggak sama value-nya kita gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk apakah kita mau terjun ke situ atau enggak gitu. Nah itu juga sebenarnya banyak banget orang yang struggle di decision making ya, karena untuk memutuskan karir itu kan memang sulit ya gitu. Kita kadang-kadang cocok nggak sih, kadang udah kerja bertahun-tahun juga nggak cocok gitu kan, karena ada struggle di sana gitu. Ya, dan ternyata kalau setelah diulik-ulik lagi tuh balik lagi karena kita belum kenal diri gitu. Jadi ketika aku udah kerja di A, di B sampai 40 tahun, kadang-kadang ada yang pengen switch career kan gitu. Sebenarnya nggak masalah kan gitu switch career, tapi kalau misalkan memang selalu berubah-ubahnya sering banget, mungkin tanda tanya gitu. Perlu mengenali diri lagi. Jadi balik lagi ke tahap yang pertama gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah dilewati itu, kita lanjut ke transition learning, transisi gitu, dari masa yang mungkin dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke kerja gitu. Ada tahapan-tahapan untuk kita bisa survive di situ gitu, adaptasi lah gitu kan. Nah caranya adalah dengan kita tentunya melatih skill kita gitu. Entah itu kita ikut pelatihan gitu ya. Kalau zaman dulu aku waktu pas masih masuk baru pertama kerja gitu, aku ambil sertifikasi yang memang mendukung aku untuk sebagai HR gitu kan. Jadi
disitulah supaya aku bisa bertahan bekerja ya gitu untuk adaptasi. Terus juga aku ada skill public speakingnya itu dengan ikut les juga sebelumnya gitu. Jadi hal-hal itu tuh selalu diasah aja gitu, karena memang untuk bertransisi mungkin kita akan entah promosi atau mutasi gitu ya, itu juga butuh persiapan-persiapannya dengan hal-hal tadi gitu untuk kita mengasah skill kita gitu. Berarti konteksnya self awareness ini dari sisi kehidupannya bikin kita jadi versi lebih baik. Bahkan dalam konteks karir yang kayak dipelajari oleh istri sendiri, itu juga versi kita lebih baik dalam dunia kantor atau dunia kerja. Betul. Ya. Kalau aku tanya, misalnya self awareness dari diri kita sendiri yang paling dalam, kemudian kita sendiri tidak memahami itu, bagaimana kita bisa menyesuaikan sama dunia di kantor? Betul. Gimana caranya kita menggali itu dari paling basic deh? Paling sederhana. Untuk lebih kenal diri ya. Sebenarnya kalau ada tekniknya itu lebih sering dikenal Johari Window gitu. Johari Window itu ada 4 kuadran. Johari Window. Betul. Anak-anak psikologi pasti sering dengar sih gitu. Oke, aku bukan anak psikologi. Iya, jadi mungkin baru dengar gitu. Jadi ada 4 kuadran, itu tuh ada diri yang kita terlihat sama orang lain, ada yang kita cuman tahu kita aja, atau juga ada yang kita tuh nggak tahu sama sekali gitu. Jadi diri yang kita tahu ini adalah kita tulis tuh kayak kelebihan dan kekurangan yang kita tahu ya di kuadran yang pertama. Aku lupa urutan kuadrannya, cuman ada 4 itu ya. Kita tulis kelebihan sama kekurangan yang kita tahu dari diri kita yang kita tahu gitu ya. Terus kemudian kita bertanya ke orang lain, menurut orang lain kita tuh seperti apa sih kelebihan sama kekurangannya gitu. Terus juga ada diri tersembunyi itu yang kita belum tahu nih potensi kita tuh apa gitu. Jadi kayak misalkan, oh mungkin menurut orang lain kita tuh bakat untuk A, punya potensi A, B, C, D gitu. Tapi kalau kita sendiri tuh nggak tahu misalnya gitu. Jadi ada bakat yang yang orang lain tahu tapi kita enggak. Ada juga yang kita tuh tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Jadi semua hal itu tuh diulik gitu dengan kita bisa tanya ke orang lain gitu. Yang mungkin mengenal kita dengan baik lah gitu. Tapi dimulai dari diri sendiri dulu kan tadi. Yang kita tahu tuh apa, kayak kelebihan tuh nggak harus yang juara 1 A, B, C, tapi lebih simple kayak aku bisa masak, aku bisa ngonten, itu juga kan kelebihan. Cuman orang lain tuh lebih fokusnya kadang aku punya kekurangan A, B, C dan membandingkan dengan orang lain gitu. Kalau dari sisi problemnya, kenapa banyak orang di kantor ya, dunia kerja nih, itu gampang banget burn out, gampang depresi, stres. Itu indikator yang paling simple selain kerjaan yang membludak, kira-kira apa? Kalau dari dalam diri sendiri, kalau psikologi ngelihat itu. Kalau dari aku memang ada kaitannya lagi dengan pengenalan diri. Dalam artian kita tahu gimana cara kita kerja supaya kita nggak burn out itu gitu. Jadi kita kenalin emosi kita. Kalau aku misalnya, karena kan aku lagi lanjut profesi ini gitu. Tentunya itu banyak banget tugas dan praktek yang bikin burn out juga sebetulnya. Tapi time management memang penting. Tapi kan time management tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang dia bangun jam 4 subuh, terus udah di schedule sampai malam. Ada juga yang dari jam 6 pagi sampai jam misalkan sore gitu ya. Ada juga yang mungkin dari siang tapi memang produktifnya sampai malam banget misalnya. Kan beda-beda gitu ya. Dan jam belajar juga beda-beda gitu. Jam kerja juga beda-beda. Jadi gimana cara kita untuk mengenali cara kerja kita tuh gimana sih? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, ketika kita lagi capek itu gimana cara kita untuk copingnya. Coping itu kan untuk mengatasi hal tersebut ya. Kalau lagi stres, aku tipenya yang memang butuh mindfulness. Kita fokus ke saat ini kan gitu. Ada juga yang kita lebih dengerin musik, ada yang mungkin ke olahraga gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita tuh butuhnya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau bahas tentang perbedaan burnout sama lelah, kalau lelah itu kan kalau istirahat ya udah kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau udah burnout itu mau kita istirahat segimanapun kadang-kadang kita nggak bisa semangat lagi kan. Kita nggak bisa produktif lagi gitu. Jadi udah yang bisa dibilang kondisinya lebih parah gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu juga sebetulnya butuh bantuan profesional juga penting kalau memang udah parah banget. Tapi kalau mau dicoba untuk atasin sendiri juga kayak tadi juga bisa. Karena memang time management, terus juga kalau misalkan dari kalau pernah dengar Eisenhower gitu ya, gitu. Nah itu juga bisa tuh ngebantu. Dan sebenarnya kalau yang dari penumpukan emosi yang kita capek, kita stres gitu, bisa dibantu juga dengan journaling juga gitu. Sebenarnya journaling ini tuh aku sempat dengar dari yang kan ada nanganin klien juga ya sebagai sekarang tuh asisten psikolog gitu kan. Dia juga terasa ngebantu banget dari journaling itu karena dia tahu mood dia dari yang Senin sampai Minggu ke Senin lagi ke Minggu lagi gitu. Dan itu ngebantu banget nge-track moodnya gitu. Terus juga dari situ jadi tahu ketika kita lagi moodnya bad gitu kan, jelek banget, kita harus ngapain tuh gitu. Tapi pas lagi happy ya udah kita nggak usah yang terlalu gimana misalnya gitu. Jadi itu bisa diukur dari habit tracker, mood tracker dan journaling gitu. Kemarin ada studi yang bilang kalau nggak salah good stats
69% Gen Z itu sekarang pengen resign karena problem gaji, ekspektasi kerja, sama lingkungan yang toksik ya. Gimana pendapat kamu melihat ini? Sebenarnya ada dua hal yang aku pahamin ya, self awareness tadi dan juga empati sih gitu. Jadi ketika kita udah kenal emosi tadi kan udah sadar kita ngerasain apa, dan misal nih kita contohnya lagi bersosialisasi gitu, terus kita ngerasa kesel sama orang tersebut, kita malah jatuhnya kayaknya bakal marah-marah gitu. Ya udah berarti kita kasih boundaries kan gitu, supaya kita nggak jadi keluar ke orang lain itu negatif gitu. Dan empati ini juga penting ketika orang lain, karena mungkin di psikologi ya, jadi kayak ketika ngeliat orang lain marah atau misalnya ada masalah atau bahkan ketika dia berlaku jahat gitu ya, jadi ngelihatnya tuh apa sih yang membuat dia kayak gitu, karena selalu ada alasan di balik itu kan gitu. Jadi kayak kita berempati, oh apa yang dia rasakan, apa yang dia lagi alamin sekarang makanya dia kayak gitu. Jadi kita perlu melihat sudut pandang lain supaya ya oke, kita pengen dia mengerti ya, tapi kita juga harus mengerti orang lain dulu kan, supaya kita tahu sudut pandang lain, oh yang membuat dia seperti itu kayak gitu. Dan kalau masih bisa dikontrol, ya udah kita coba untuk obrolin misalnya atau kita ngambil tindakan gitu. Tapi kalau udah gak bisa dikontrol, kita kasih boundaries sih gitu. Karena sebisa mungkin ya kalau untuk yang trauma juga ya gitu, untuk jauhin sumber sakit atau sumber lukanya juga penting ya. Sampai kita mungkin merasa cukup baik, baru kita coba untuk hadapin lagi gitu. Aku jadi ingat satu quotes dari Viktor Frankl yang nulis Man Search for Meaning. Dia bilang kalau kita udah nggak bisa lagi mengubah situasi, yang harus kita ubah yaitu cara kita melihat situasi tersebut ya, cara kita bereaksi ya. Betul. Makanya aku mikir kalau lingkungannya toksik ya pilihan hidup, apakah kita harus bereaksi dengan kita balas toksik atau ya udah kita resign gitu ya. Makanya banyak data yang Gen Z katanya pengen resign. Tapi kalau dari sisi kayak tadi ada katanya empati atau aku pernah dengar juga kata-kata empathetic listening ya, kayak kita mencoba memahami orang lain, kita masuk ke pengalaman dia, kenapa dia kayak gini. Tapi kalau orang itu berlaku toksik kepada orang lain, apakah semua orang itu karena ada traumanya, mungkin dia dulu pernah dibully juga gitu atau gimana menurut istri? Iya, kalau bahas sebenarnya kan ada pandangannya tuh banyak ya di psikologi itu. Ada yang memang mengarah ke masa lalu, terus juga ada yang fokusnya ya ke masa depan gitu. Ada beberapa hal yang memang ngaruh sih ya, tapi memang tergantung konteksnya. Ada juga yang mungkin karena lingkungan yang sekarang, tapi juga berpengaruh gitu. Jadi nggak selalu harus semuanya tuh karena masa lalu sih sebetulnya. Tapi ya tergantung pandangan orang beda-beda ya. Bahkan psikolog pun kan punya pandangannya sendiri juga, pendekatannya sendiri gitu. Jadi tergantung teori apa yang dipakai gitu. Tapi memang ada sih gitu ya. Kalau yang aku pahamin ada, selalu ada. Tapi ya tergantung konteks. Dan kalau misalkan dari mungkin tuntutan ataupun tekanan di kemudian hari juga akan membuat dia berperilaku seperti ABC, juga akan mempengaruhi dia sih gitu. Ya aku penasaran aja sih kenapa banyak orang yang kayak merasa ditoksikkan gitu. Sebenarnya kalau yang toksik gitu tuh banyak Gen Z yang ini ya, kutu loncat kayak gampang pindah-pindah kan gitu. Itu juga sebenarnya jadi kurang bagus ya, karena kalau misalnya 1 bulan itu kan kita belum tahu tuh lingkungan kerja kayak gimana. Jadi kalau bisa sih aku sempat bikin konten juga kayak kalau misalkan mau pindah atau switch career, minimal udah kenal dulu lingkungannya. Kalau memang beneran toksik ya udah leave gitu. Tapi balik lagi kalau ngomongin tentang passion juga ya gitu, kadang-kadang kayak apakah kita harus realistis atau harus ngikutin passion? Karena kalau ngikutin passion tapi kalau kita belum memenuhi secara kebutuhan pokok gitu, ya udah kita ngikutin kebutuhan dulu gitu. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Aku penasaran sih ngomongin tentang mental health ya. Banyak orang merasa bahwa kalau ada problem dengan mental health langsung ke psikolog gitu ya, atau langsung ke psikiater. Kalau aku pribadi itu benar keputusan yang tepat, tapi menurut aku cara yang paling simple karena POV atau pengalaman pribadi, menurut aku tuh harus ada aktivitas fisik yang itu bisa menenangkan atau menurunkan problem dari sisi mental. Yang setuju nggak sih kayak gimana caranya kita harus menjadi versi lebih baik kalau kita nggak pernah olahraga gitu ya. Aku pernah nonton TED Talks yang bilang di zaman batu atau di zaman penjajahan atau zaman perang dulu, orang itu mental health-nya beda kan. Kayak tekanan mereka itu
Besar ya? Besar, tapi mereka itu beda menanggapinya karena mereka aktivitas fisik terus. Kalau sekarang kan kita doom scrolling atau Iya, ngaruh sih. Itu seberapa besar pengaruhnya, dan menurut istri selain olahraga atau ada teknik mindfulness atau apapun lah yang bisa teman-teman lakuin gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk teknik emang banyak ya gitu. Kalau misalkan dari yang mindfulness itu memang selalu diajarkan sama dosen aku juga gitu. Dari dulu ya gitu. Dan memang karena kan dari yang kita nonton short video atau yang ya beda ya, kalau zaman dulu kan nonton sesuatu yang seru aja tuh harus dari TV kan, nungguin segala macam. Tapi kalau sekarang tuh karena udah instan semuanya, itu juga ada ngaruhnya juga. Jadi mindfulness ini tuh penting ketika entah itu tadi lagi lelah ataupun kita udah selalu banyak entah tekanan atau banyak hal-hal yang masuk ke diri kita. Jadi istilahnya kita tuh relax dulu gitu. Ada juga teknik breathingnya juga ya, relaxing juga, itu juga penting. Tapi kalau ngomongin olahraga memang sangat-sangat kerasa di aku juga ya gitu. Jadi mungkin kalau sekarang sebenarnya aku lebih jarang dibanding dulu olahraganya. Tapi memang ketika sering olahraga tuh ada manfaatnya banget gitu. Jadi kayak lebih fresh. Terus juga dari pikiran kita juga kan akan berbeda ya. Karena ada energi yang dikeluarkan gitu dari situ. Ada produksi endorfin katanya. Betul. Yang bikin mood kita lebih bagus. Atau hormon kebahagiaan kalau kata orang. Iya betul. Itu yang banyak orang ngeremehkan kan. Maksudnya aku juga memikir bahwa kalau lu ada masalah atau lagi mental health ya banyak orang lari dengan cara dia masing-masing. Apakah dia lari ke yang negatif? Iya, betul. Atau menurut aku olahraga itu salah satu solusi ya, yang positif. Dapat kita lebih sehat juga, mental juga lebih oke ya. Betul, karena kan kayak kalau di gym juga kan ngangkat beban yang berat banget kan. Itu juga berasa kayak beban kehidupan yang kalau apa ya lagi ngangkat beban berapa kilo gitu kayak gitu kan, kayak kita entah itu teriak kayak atau apa, jadi istilahnya tuh keluarnya di situ gitu. Jadi mungkin kalau daripada kita misalkan marah-marah gitu, mending kita katarsisnya di situ gitu dengan gym gitu. Tapi di ilmu psikologi itu ada disarankan. Kalau olahraga ya disarankan gitu. Termasuk salah satu solusi. Ya kayak yoga gitu kan, kayak gitu juga. Tapi tadi di luar podcast kita sempat ngobrol, katanya dulu pernah dibully. Iya. Aku penasaran aja sih, bisa ceritain nggak sih? Maksudnya bagaimana kemudian bully atau luka masa lalu itu bikin versi Isrin lebih percaya diri, lebih jadi versi terbaiknya gitu. Supaya teman-teman di luar sana yang nonton juga ngerasa bahwa gue punya masa lalu, tapi itu bukan beban yang terus sampai sekarang. Gue bisa jadiin luka itu sebagai motivasi. Atau kalau kata orang kayak vulnerability itu sebenarnya bisa jadi apa ya, penyongsong mereka untuk jadi yang lebih keren gitu, lebih baik gitu. Boleh ceritain nggak? Oke. Mungkin di sini juga ada beberapa yang dibully. Aku juga sering lihat di TikTok ya, korban-korban bully itu udah yang mulai speak up kayak dulu aku pernah dibully bla 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 gitu. Ternyata mereka udah lebih berani gitu kan. Kalau dari pengalaman memang cukup men-trigger ya. Kadang-kadang kalau diceritain sebetulnya nggak yang parah mungkin kalau sekarang di dewasa ini ya. Tapi kalau ketika aku zaman kecil, itu kan zaman SD gitu. Kayaknya aku baru ceritain di sini sih sebenarnya ya, tentang bully ini. Jadi kayak dulu tuh lebih ke bully relational ya. Karena aku tuh kan badannya kecil dulu tuh, kayak anak bawang gitu kan. Terus juga gak enakan sih sebenarnya ya gitu. Jadi kayak kalau aku disuruh-suruh tuh ya mau-mau aja gitu. Dan ketika aku gak nurut, dijauhin gitu. Kalau dulu kan mikirnya kayak ya udah ya udahlah nggak masalah ya gitu. Waktu SMP, SMA aku nggak bermasalah lah gitu. Dan sekarang juga mungkin bukan yang problematik atau gimana, cuman kerasa ketika udah di lingkup sosial tertentu lah gitu yang membuat aku tuh kayaknya ada trigger nih. Dan aku coba untuk ke psikolog juga gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa psikologi juga ke psikolog ya. Psikolog juga ke psikolog juga gitu kan. Dan apalagi ketika udah profesi itu butuh menyelesaikan unfinished business-nya juga. Ternyata aku tuh masih ada unfinished business di bully-nya itu gitu. Jadi itu juga ada kaitan-kaitannya entah dengan pola asuh, dengan lingkungan-lingkungan sekitar juga gitu. Jadi diselesaikan itu dengan cara memproses emosinya gitu. Kayak misalkan aku dulu nggak pernah divalidasi emosi, aku ngerasa terkucilkan, aku ngerasa kayak nggak berguna dan juga nggak percaya diri ya gitu. Itu selalu ada gitu, bahkan kalau sampai sekarang juga ada, cuman aku mencoba menutupi itu. Dan sebetulnya kalau untuk korban-korban bully yang aku lihat gitu kan, itu juga sebenarnya banyak perkembangannya cukup baik gitu, karena mereka ada motivasi bahkan di situ. Bahkan aku pun juga kayak ketika ketemu hal-hal yang kayaknya aku takut dibully lagi atau enggak, aku takut pokoknya nggak percaya diri lah gitu, aku ingin membuktikan ke orang-orang itu supaya
oh aku tuh bisa gitu. Jadi omongan-omongan ketika yang waktu dibully ya udah kayak terlawan aja gitu. Dan mungkin itu ada hal-hal di situ yang membuat motivasi orang-orang yang sudah dibully kayak gitu. Cara bikin atau cara punya mindset untuk menghadapi itu atau melawan itu. Mindsetnya. Oke, kalau aku mencoba refleksi ke depan ya gitu. Kayak kalau misalnya aku gini-gini terus juga aku mau jadi apa gitu. Karena dulu tuh aku bener-bener yang pendiam, kayak ditanya cuman gitu doang atau ngangguk doang gitu kan. Terus aku mikir Berarti kayak misalnya nggak mungkin sekarang diem doang kan di podcast gini kan. iya enggak dong. Sekarang udah bertahun-tahun lah gitu kan prosesnya juga gitu. Kalau yang dulu yang benar-benar diem banget, akhirnya proses dari SMP, SMA aku nyoba aktif ekskul, terus kuliah psikologi juga banyak berinteraksi juga, kemudian lanjut kerja juga banyak tuntutan untuk ngobrol depan banyak orang, sampai akhirnya aku profesi itu ketemu klien yang men-trigger aku, bahkan aku dapet klien yang dibully juga kan gitu, dan itu jadi challenge banget lah gitu. Dari situ tuh intinya banyak pembelajaran gitu yang dimana merubah mindset aku, dan mungkin tergantung goalsnya juga ya, karena aku punya pemikiran kalau aku gini terus juga nggak akan ada yang berubah gitu ya, karena yang aku pahamin itu adalah ketika aku bekerja depan laptop atau apapun itu akan selalu ada yang interaksi sama orang gitu kan. Aku nggak bisa yang diem-diem aja gitu. Bahkan ya mungkin sekarang kalaupun ChatGPT ya, kita ada rekan kerja kan di kantor gitu, tetap ada interaksinya lah. Intinya tuh dalam hal apapun tuh selalu butuh interaksi gitu kan. Jadi kayak nggak bisa tuh aku diem-diem terus. Nah akhirnya aku mencoba improve dengan ya entah itu les public speaking, entah itu juga aku ikut kegiatan exco dan juga organisasi dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu aku untuk melatih keberanian aku juga gitu. Walaupun di dalam diri aku tuh masih ada ketakutan sebenarnya gitu. Kata kuncinya aku suka ya tadi, keberanian. Aku sambil nyatat, aku mikir keberanian. Itu kayak apa ya? Kayak orang tahu dia punya vulnerability di mana. Dan vulnerability kan orang salah menangkap bahwa kita nih lemah atau kita nih benar-benar kayak hancur banget. Padahal aku setuju tadi, vulnerability itu ketika orang itu punya keberanian untuk dia melawan kelemahannya. Kadang dia tahu dia lemah di mana, terus dia tahu kalau kelemahan itu tuh bisa bikin dia sembuh gitu loh. Misalnya gini, dia berani speak up, dia punya luka ke orang-orang yang dia percaya gitu. Jadi misalnya kita temen, terus kamu juga ceritain tentang kamu punya vulnerability, aku juga ceritain aku punya vulnerability, dan di sana sebenarnya luka itu bisa disembuhkan. Aku pernah baca data itu kayak sebenarnya bisa disembuhkan kalau teman-teman berani speak up, kalian punya luka lama. Karena kalau dipendam terus ya jadi bom waktu ya, yang sampai sekarang ke bawah, mungkin ke kantor kamu, ke kerjaan, sehingga kamu bikin orang toksik gitu ya. Itu kan mungkin luka-luka yang belum sembuh kayak tadi ya, dan menurut aku tuh bisa disembuhkan dengan cara kita tahu kekurangan di mana dan kita bisa lawan. Ya, karena tadi belum diproses itu emosinya kan. Kalau dulu tuh karena dipendem, jadi ya aku ya udah ngerasain itu aku doang lukanya. Tapi kalau sekarang udah mulai coba aku cerita ke temen atau juga bahkan di saat ini juga aku cerita, jadi lumayan lega sebetulnya. Bahkan orang-orang yang ke psikolog pun ketika dia ngerasa ada yang dipendam, terus aduh aku masalahnya ABCD nih misalnya, tapi ketika udah cerita tuh ternyata oh aku membaik nih di sesi kedua gitu. Ternyata memang mereka tuh butuh untuk mengeluarkan dulu gitu, karena dengan mengeluarkan ternyata lebih baik gitu. Mungkin nanti sisa-sisanya di sesi selanjutnya mungkin akan bahas masalah-masalah lain yang mungkin tadi berhubungan dengan masalahnya mereka gitu. Aku jadi kepikiran satu quotes yang menarik ya, mungkin ini bisa relate ke teman-teman. Kayak owning our own story can be hard, but it's nothing compared to spending our lives try to running from it. Kayak kita itu sebenarnya tahu kita punya masalah di mana, aku juga tahu aku punya kekurangan di mana. Tapi lebih berat kalau masalah atau problem kita itu malah kita lari dari dia gitu. Kayak kita nggak mencoba untuk deketin dia, kita ngomong baik-baik sama dia atau versi kita sendiri kayak one-on-one sama kaca gitu. Tapi kita malah menghindari dia sampai kita tua. Itu bahkan banyak aku dengar teman-teman atau siapapun orang-orang yang udah lebih tua, itu yang bikin mereka gampang nyesal kan, kayak regretnya itu karena dia mencoba menghindari itu terus. Tapi kamu tadi udah berani untuk ketemu sama si versi luka lamanya dan ngobrol sama dia. Nah, kalau orang-orang yang tidak punya teman cerita atau belum punya biaya untuk ke psikolog dan lain-lain, ada cara simpel nggak sih? Sebenarnya banyak cara sih.
Sekarang kan psikolog tuh udah ada BPJS gitu. Ya, terus juga ada program gratis juga ada ya gitu. Kebetulan aku juga ada platform psikologi yang memang mengadakan konseling. Itu juga aku rencananya memang mau ngadain free consultation gitu kan, konseling. Terus kalau misalkan di puskesmas juga terbilang murah gitu ya, terjangkau itu 15.000 sampai 30.000. Oh ada? Ada gitu. Iya. Jadi apalagi kalau pakai BPJS kayaknya free ya. Cuma aku kurang paham sih gitu. Tapi itu banyak cara untuk yang belum mau ke psikolog yang mahal-mahal, karena kan mungkin psikolog mahal tuh dari yang rentang dia pengalaman ya gitu. Semakin dia banyak pengalaman semakin mahal biasanya gitu. Tapi kalau misalkan yang di puskes ataupun di klinik tertentu yang mengadakan free consultation juga bisa gitu. Banyak sebetulnya. Yang penting kita nyari infonya aja sih gitu gimana. Gitu. Tadi aku ada yang mengganjal di pertanyaan awal sih. Aku ngerasa bahwa tiba-tiba recall lagi. Self awareness itu sebenarnya bikin kita lebih mengenal diri sendiri doang, atau bikin kita itu tahu nih kerangka atau jalan kita menuju ke dunia karirnya seperti apa, atau kita ingin memutuskan sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah seperti apa. Sebenarnya self awareness itu bisa bawa kita ke kemana sih? Ke hal apapun gitu. Jadi kalau yang dari aku pahamin, karena aku juga tertarik di bidang karir ya, karena kan psikolog juga ada banyak bidangnya. Nah, aku tuh tertarik di bidang karir, dan rata-rata yang aku coba pahamin ketika orang bingung karir itu adalah dengan tidak mengenal diri gitu, balik lagi gitu. Seberapa dia tahu kelebihan kekurangannya dia, terus juga tadi yang values-nya dia gitu. Karena banyak banget sebenarnya orang juga yang nggak tahu dirinya, tapi dia tuh diem aja di rumah gitu, kayak oh ya udah passion aku apa, tapi dia di rumah doang terus gak mau nyari kerja atau yang entah explore lah gitu ya, apapun itulah, magang atau apa itu kan boleh gitu. Tapi ya udah kayak cuma nyari passion, misalkan mau tes minat bakat boleh gitu, tapi alangkah baiknya dengan kita juga beneran tindakan ya, action gitu, untuk kita explore, ikut bidang A, bidang B, bahkan di luar dari jurusan kita misalnya gitu, dari yang kita mau gitu. Jadi itu akan sangat ngebantu banget, dan memang self awareness ini tuh akan membantu untuk sampai nanti ya, ketika kita bahkan tadi ketemu orang yang ingin kita mengerti misalnya, atau yang mengerti kita, itu juga kan empati juga dari self awareness, kita mengenali emosi juga. Jadi kayak misalnya kita kalau lagi mungkin yang mood swing, atau juga misalkan yang lagi bipolar, yang mungkin awal-awal yang belum didiagnosa terus dia kebingungan nih, aku tuh kenapa sih, itu dengan mengenali emosi gitu kan. Awalnya juga kesadaran akan emosi, jadi kesadaran itu akan selalu ada ya, kesadaran diri, kesadaran emosi, kesadaran akan ya keinginan kita, kebutuhan kita itu akan selalu terpakai di hal apapun gitu. Karena di dunia kantor menurut aku udah passionnya udah oke. Biasanya problemnya itu di hubungan dengan manusia lain ya. Kadang ada gak enakan, kayak bilang tadi ngomongin toxic dan lain-lain. Nah, salah satu cara menurut aku yang berapa kali aku notice banyak orang itu pakai dan efektif ya ngeset boundaries kan. Nah, ngeset boundaries itu sebenarnya cara simpelnya seperti apa? Untuk aku yang orang gak enakan, atau teman-teman yang gak enakan banget nih, takutnya gak mau ditemenin, atau gak mau orang gak mau berteman sama kita, kayak kamu yang cerita bully dulu pas SMP SMA gitu. Ya, sebenarnya aku juga memang gak enakan ya. Kalau aku sih caranya mungkin bisa dikomunikasiin dulu ya gitu, kayak misalkan aku hari ini lagi gak bisa main, kenapa misalnya ditanya gitu, karena mau fokus dong ngerjain laporan kah, tugas kah, atau kerjaan kah gitu, itu dikomunikasiin aja sebetulnya. Tapi kan karena banyak banget orang yang gak bisa mengkomunikasikan itu kan gitu, tiba-tiba yang gak bisa ngilang gitu kan. Kalau menurut aku sih dilatih aja ya, karena memang gak instan gitu. Jadi memang butuh waktu sih gitu, kayak nge-gym kan untuk otot dibangun juga butuh waktu ya, sama sih mental ataupun skill-skill komunikasi itu juga sama gitu. Jadi untuk set boundaries itu dulu sih yang penting, kita juga nggak yang seenaknya, atau juga kita nggak yang tiba-tiba musuhan, kan juga nggak baik ya. Maksudnya kayak kita udah temenan lama tiba-tiba cut off, karena sekarang tuh banyak banget istilah cut off, tapi nggak mikirin yang kita tuh dulu tuh deket banget loh gitu, tapi tiba-tiba cut off. Jadi kalau menurut aku sih komunikasiin aja, kalau memang nggak nemu titik akhir ya udah, berarti yang penting udah usaha gitu kitanya. Jadi ya udah gitu sih, intinya lebih ke komunikasi gitu. Karena kita sebenarnya punya hak untuk ngeset boundaries dengan siapapun, dan kita tidak bertanggung jawab untuk reaksi orang terhadap tindakan kita gitu. Karena, emang susah sih sebenarnya. Karena aku mikirnya, aku juga per hari ini aku sama tim, sama teman-teman, aku berusaha untuk selalu komunikasiin apapun yang sedang terjadi di antara kita. Karena kalau enggak bisa gak enakan sama overthinking ya. Kayak overthinking, kenapa dia gak ngechat aku selama sebulan ya. Terus dia gak pernah
balas chat aku segala macam. Itu yang bikin banyak orang di dunia kerja, aku rasa kayak atasan sama bawahan atau timnya tuh punya gap yang besar. Ada nggak teknik simple untuk kita bisa melatih komunikasi itu? Apa kita harus ngapain nih? Oke, kalau kita untuk melatih komunikasi di dasar banget gitu ya, kita bisa coba untuk tahu cara kita komunikasi yang enak tuh gimana sih gitu. Kalau aku sih kayak ngelihat dulu orangnya gimana ya. Biasanya kalau aku berteman tuh ada teman yang untuk main, misalnya ada teman untuk belajar, ada teman untuk apalah. Jadi kayak ngelihat dulu nih, mengobservasi dulu orangnya kayak gimana gitu. Kalau orangnya oke untuk ya udah kita belak-belakan, ya udah langsung aja belak-belakan gitu. Tapi kalau misalnya orangnya memang kayak nggak enakan juga gitu, pelan-pelan, terus apa yang dia mau, apa yang dia suka tuh kita coba amatin dulu aja. Dari situ tuh kayak ngalir aja jadinya, tahu kalau ke dia tuh kayak gini, ke si A kayak gimana, si B kayak gimana gitu. Jadi memang itu juga butuh jam terbang sih bisa dibilang ya. Tapi skill observasi itu harus terus dilatih aja sih gitu. Dalam bersosialisasi, karena social skill memang butuh ini kan, dilatih kan, nggak bisa tiba-tiba kita bergaul langsung ya banyak teman segala macam, apalagi yang tadinya mungkin pendiam gitu, itu nggak bisa yang tiba-tiba banyak teman langsung luas segala macam, itu butuh skill gitu, jadi perlu dilatih gitu. Ya, aku jadi ingat pertama kali aku coba ngelatih skills komunikasi itu sama atasan aku di kayak 5 tahun lalu deh, ketika aku masih kerja di salah satu perusahaan. Itu aku tahan banget untuk nggak ngomong itu karena aku rasa gak enak untuk ngomong itu ke atasan aku, apalagi kalau ngomongin tentang uang sensitif banget ya. Terus ada momen dimana aku berani bilang, Pak aku nggak berani, aku sebenarnya takut ngomong ini karena aku nggak enakan, tapi aku berani bilang itu. Pas sudah ngomong dia memahami, dia juga punya yang kayak tadi empathetic listeningnya itu. Terus pas aku udah ngomong kayak lega. Iya kan, ternyata udah dikomunikasiin lega gitu. Udah lega dan kayak sisi mental tadi yang burden banget udah agak lebih tenang gitu loh. Itu sebenarnya salah satu skills yang underrated yang harus kalian pelajari untuk masuk ke dunia kerja. Betul. Komunikasiin apa yang menurut kalian itu beban untuk kalian bisa sampaikan gitu. Iya. Dan explore ketika kuliah juga penting ya, karena kan kayak ya apapun konteksnya ya, organisasi ataupun volunteer ataupun magang itu kan melatih untuk berkomunikasi dengan orang yang selain teman kita. Kadang-kadang kan ya udah kalau di kuliah teman sekelas ya udah itu lagi kan teman dekat. Tapi kalau kita udah mengenal untuk ngobrol sama dosen ataupun ngobrol sama entah stakeholders atau apapun itu ya, ngelatih cara bicara yang berbeda-beda ke setiap orang yang dengan karakteristik yang berbeda juga gitu. Jadi kayak untuk tahu polanya, kalau ke orang yang A kayak gimana, B kayak gimana, kayak tadi gitu. Jadi tuh ya memang harus explore ke berbagai manusia lah gitu, yang karakternya juga unik kan, beda-beda manusia itu unik gitu. Jadi ya kadang-kadang ketemu orang baru lagi yang, kayaknya ke dia kayak gimana ya gitu, agak bingung gitu kan. Tapi ya coba aja dulu gitu. Jadi intinya coba untuk memberanikan sih gitu. Karena kalau menurut aku selalu akan ada kata dipaksain di awal ya untuk pertama kali itu. Jadi ya apapun konteksnya ya, kayak tadi nyoba untuk beraniin komunikasi dengan atasan gitu, dan akhirnya juga menemukan pola kayak ternyata lega, ternyata kita bisa kayak gitu. Dan itu juga akar kenapa banyak orang akhirnya burnout kayak kita bahas tadi ya. Betul. Sebenarnya ada tanda-tanda nggak sih menurut istri sendiri, tanda-tanda yang tanpa kita sadari kita ini sebenarnya lagi burnout? Sebenarnya kentara banget, cuman kadang-kadang bingung ya gitu kalau lelah sama burnout gitu kan. Kalau lelah itu kan ya udah kayak tadi kita kalau udah istirahat bisa bangkit lagi. Tapi kalau udah burnout itu bisa dibilang ada beberapa hari ataupun minggu bahkan ya untuk kita nggak bisa benar-benar produktif lagi gitu. Jadi udah istirahat tetap kita besoknya kok lelah lagi, ataupun bahkan kita nggak punya semangat sama sekali gitu. Jadi udah bisa dibilang lelah yang parah gitu, tapi tergantung levelnya beda-beda gitu ya. Dan kalau udah burnout ya bisa minta tolong psikolog tadi ataupun psikiater untuk ngebantu itu. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kayak lelahnya mungkin masih 1 minggu gitu, kita bisa coba time management tadi, ataupun mindfulness, ataupun teknik relaksasi juga bisa. Tapi kalau udah mencoba itu semua dan masih burnout, mungkin boleh untuk ke profesional gitu akhirnya. Atau boleh healing ke Bali kali ya? Healing tapi itu juga tidak, ya boleh lah gitu, cuma kan hanya sesaat, ketika pulang dari Bali burnout lagi. Gen Z itu emang solusinya healing sih. Iya. Kalau sisi negatifnya itu biasanya ya dugem atau segala macam, tapi tidak disarankan. Makanya aku bilang tadi healing. Kalau versi aku itu lebih ke gimana caranya kita bisa pakai waktu untuk olahraga misalnya sehari minimal 30 menit ya. Kalau di psikologi itu ada ini sih istilah coping maladaptif ya. Kalau ke hal-hal yang negatif. Sorry? Coping maladaptif. Coping maladaptif. Iya. Kalau coping stress itu kan kayak tadi ya, ketika kita mengatasi dengan hal-hal apapun itu ya. Kalau copingnya positif ya misalkan kita dengan olahraga tadi kan positif. Tapi kalau copingnya negatif entah itu jadi mungkin merokok ataupun alkohol atau bahkan ke hal-hal lain, obat-obatan juga udah negatif. Jadi ada ya kalau
biasanya juga ketika konseling juga gitu ya, waktu aku praktek, oh dia copingnya tuh maladaptif atau enggak gitu, ketika konteksnya stres misalnya gitu. Jadi dilihat, oh kalau misalnya maladaptif, apa nih, beda lagi kan caranya. Ketika dia udah tahu copingnya positif, oh berarti dia udah tahu sebenarnya cara copingnya, tinggal dikembangin di apanya misalnya gitu. Oh menarik ya, gitu. Karena banyak teman-temanku yang semantaran aku ya, itu justru ngerokok karena stres. Tadi paling simpel ya, paling simpel. Ada temanku yang kayak kita, kalau jadi circle aku tuh dari kecil sampai sekarang kita nggak ada yang circle ngerokok. Nah ada satu temanku yang kemudian kayak kejadian 6 bulan lalu, tiba-tiba kita ketemu di salah satu kafe di Aceh. Dia tiba-tiba ngerokok, terus aku tanya kan, kenapa? Katanya karena ada problem dengan hubungan percintaannya katanya, jadi dia mulai ngerokok. Makanya aku pikir, wah, oh berarti itu masuk kategori coping maladaptif. Karena dia tidak tahu bagaimana menyalurkan perasaan atau emosi dia yang lagi hancur-hancurnya mengekspresikan emosinya gitu. Makanya dia ngerokok gitu. Nah, tapi kan itu jalur yang lebih instan. Wah, ngerokok lebih gampang daripada harus olahraga gitu. Cara switch mindset untuk menghilangkan itu gimana? Karena susah pasti, udah ngerokok udah pasti susah menghilangkannya itu. Sebenarnya tuh aku ngomongin ini juga takut pro kontra ya. Maksudnya tuh ada juga yang entah ngerokok untuk have fun ataupun alkohol untuk have fun juga kan. Bukan yang karena stres gitu. Jadi kayak tergantung konteks ya, balik lagi gitu. Tapi kalau untuk switch dari yang mungkin kalau ngerokoknya udah terbiasa ya, udah jadi adaptif gitu kan. Tentunya butuh pola-pola tertentu gitu untuk kita bisa switch, dan itu butuh waktu gitu. Jadi bisa dengan entah mengganti si stimulusnya atau enggak, ya stimulus itu kayak si rokoknya tadi ya. Kan ada tuh yang ganti ke permen, karena kan aku juga bukan kedokteran ya, jadi lebih ke mungkin ada salah satu hal yang mengganti untuk dia. Ada yang kurang tuh apa ya, ketika nggak ngerokok tuh mau ngapain nih gitu. Ya mungkin dicoba olahraga bisa juga, ketika dia ngerasa, aku nggak tahu ya karena nggak pernah ngerokok, jadi kayak apakah asem atau apa. Nah kalau yang asem itu apakah yang ngemut permen itu apakah bisa membantu gitu, atau enggak kalau misalkan hal lain, yang penting bisa mengalihkan si kegiatannya itu gitu. Kita misalnya aku bingung juga sih kenapa aku nanya sama orang yang tidak merokok, karena aku nonton konten beberapa kali yang bilang kalau itu sebenarnya juga orang stres kenapa butuh ngerokok, dia mengatur nafasnya kan. Kayak nafas orang lagi emosi atau lagi stres. Lebih tenang katanya gitu. Cepet gitu ya. Tapi kalau rokok itu bisa lebih menenangkan itu. Mungkin itu kita tidak relate, tapi menurut aku tuh bisa dipikirin lagi teman-teman. Mungkin dari sisi kesehatannya, apakah kamu sayang sama tubuh kamu, aku tidak menyarankan untuk masuk ke dunia yang harus solusinya tuh yang jadi adaptif, yang jadi nagih gitu kan. Ya, jadi bikin nagih ya. Karena gini, kalau kita masuk ke dunia kerja atau dunia kantor, itu rata-rata orang maunya short term goals gitu. Supaya kita mau long term goals gimana sih, kayak aku 3 bulan ntar mau resign deh, aku sekarang mau masuk kantor ini supaya aku tahu nih, ntar aku kalau buka perusahaan seperti apa. Itu ada tuh mindset Gen Z 3 bulan, 5 bulan short term goals gitu. Sebenarnya juga karena faktor apa ya, ngelihat ini sih. Kalau sekarang di TikTok banyak ya, kayak orang yang upload, kerja di tambang enak, terus pengen ke tambang, terus kerja kedokteran enak, pengen ke kedokteran gitu kan. Jadi sebenarnya tuh jangan yang terdistrak aja sih, jangan mudah terdistrak. Dan kalaupun emang punya goals, kita pikirin langkah-langkahnya juga realistis ya. Kayak tadi misalkan, kalau kedokteran kan lumayan mahal tuh misalnya, ya udah jangan dokter deh gitu. Bisa switch ke yang lain misalnya, entah itu farmasi atau apapun. Terus juga dari kondisi keuangan misalnya gitu. Kalau misalkan kita kayak tadi, kita mau mikirin passion dulu atau kita mau realistis. Kalau misalkan kita memang nggak punya uang secara ekonomi dan sandwich gitu kan, generation, ya berarti harus mikirin uang dulu kan gitu, harus realistis dulu. Jadi harus nyari uang, misalkan entah itu di luar dari jurusannya kerjanya, baru udah kekumpul uangnya, dia boleh ngikutin passionnya dia gitu. Jadi sebenarnya yang bikin gampang switch career tadi, yang terdistrak tadi, sama mungkin nggak realistis lah gitu. Jadi dia tuh gampang tergoyahkan karena sebenarnya dia tuh nggak yakin sama pilihannya dia gitu. Gitu. Dan sekarang lagi tren juga tuh toxic positivity. Iya. Aku nggak kebayang konteks toxic positivity itu apa sebenarnya. Jadi terlalu yang nge-push diri kita ya gitu, kayak kita harus selalu positif, atau kita kayak intinya harus selalu produktif, dan kalau tidur tuh ngerasa bersalah gitu. Jadi kayak udah over banget gitu kan. Intinya tuh yang over kan nggak baik ya, yang semua yang berlebihan nggak baik gitu. Jadi intinya udah toksik aja buat diri kita. Jadi kita nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu untuk kita menikmati hari kita. Walaupun
mungkin kalau realistisnya, aduh aku nggak bisa istirahat misalnya gitu. Tapi balik lagi ke konteks ya, seminimal-minimalnya kita tetap butuh istirahat lah gitu. Tetap butuh ada jeda untuk self care, itu kan nggak harus ke salon atau apa ya, tapi kayak minimal stretching di kamar ataupun kita ngedengerin apa ya, mungkin musik ataupun nonton Netflix yang 1 jam 2 jam aja nggak apa-apa gitu kalau menurut aku, asalkan ya tadi tanggung jawabnya juga udah selesai ataupun kita bisa mengatur waktu dengan baik dengan time management tadi gitu. Ya kadang iya aku juga mikir salah satu kenapa banyak orang gampang burnout juga problem toxic positivity-nya, mereka mikir bahwa ya nggak apa-apa deh balas chat atasan jam 9 malam, jam 10 malam ditelepon sama atasan kita angkat deh, kan atasan juga baik sama kita ya. Kadang itu yang mereka tanpa sadari, gue nggak tahu nih waktu gue dipakai untuk diri sendiri tuh harus ngapain. Jadi ya udah dunia gue cuma untuk kerja doang, padahal udah kayak zombie ya, kayak tidak ada waktu untuk istirahat sendiri ya. Dan itu yang paling kerasa waktu pas COVID sih. Aku kan WFH waktu itu. Jadi full banyak Zoom juga, terus aku juga jadinya sambil ngerjain yang lain kan gitu. Dari jam 6 pagi full sampai jam 11 malam tuh setiap hari kayak gitu depan laptop gitu. Karena nggak tahu mau ngapain lagi kan gitu. Dan aku ngerasanya kayak ya udah deh nggak akan gimana-gimana karena toh aku juga di rumah istirahat nggak capek gitu kan. Ternyata setelah beberapa minggu bulan gitu itu jadi ngerasa jenuh dan aku burn out gitu waktu pas itu. Aku jadinya setelah aku produktif entah itu 2 bulan 3 bulan ya waktu itu kan, ya selebihnya 1 bulan 2 bulannya burn out gitu. Jadi kayak nge-stuck aja rasanya tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun kita ada goals nih, tapi karena udah capek banget kemarin dihabisin tenaganya tuh jadi malah itu kan malah habis di awal banget gitu. Jadi makanya kalau tes psikologi juga ada dilihat ya kayak cara kinerja dia tuh dia naiknya tuh di awal, apa dia di akhir, apa dia di tengah, atau dia stabil. Nah bagusnya kan stabil, jadi ya sesuai kemampuan aja, sesuai dengan diri kita. Kalau misalnya kita udah gak mampu dan capek ya udah jangan dipaksain gitu. Jadi kayak cuman kayak apa ya, kontrak sama orang-orang yang kalau mau kerja keras tuh ya harus kerjanya banyak gitu. Tapi ya tergantung konteks, balik lagi ya, asal kita seimbang dengan self care-nya tadi gitu. Self care itu kan tadi nggak harus ribet ya. Intinya kita ada escape lah gitu, short escape untuk kita nggak selalu fokus ke kerjaan tuh ada setiap hari. Kalau menurut aku setiap malam gitu. Makanya journaling itu penting setiap malam, kayak aku hari ini capek banget aku tulis gitu. Bahkan aku juga lagi journaling itu sambil kayak nangis-nangis, hari ini capek banget bla bla bla. Tapi itu jadi memproses emosi di hari itu. Jadi ada jedanya tuh di situ gitu. Kalaupun kita nggak sempat untuk olahraga, tapi minimal ada journaling lah di malam itu gitu. Ya itu keren sih, kayak metode penyembuhan dari journaling, apalagi kalau udah sambil nangis ya. Karena ada juga orang journalingnya ya mungkin, atau penyembuhan orang ya nonton drakor biar dia nangis. Apalagi kalau relate ya. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan istri dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Anisah Lutfiah. Halo Kak, sebelum memutuskan untuk ambil profesi psikologi, apakah kakak harus selesai dulu dengan isu-isu pribadi? Oke, harus Bagus banget. Harus banget ya? Iya. Gimana? Mungkin kalau sebelumnya aku juga nggak aware sama yang aku rasain ketika aku masuk profesi, ternyata banyak hal yang men-trigger aku. Entah itu di kampus kan itu lebih analisis mendalam ya, beda dengan yang satu tuh lebih banyak hafalan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah profesi, ternyata kita harus mendalami tentang permasalahan-permasalahan ya, entah itu normal bermasalah ya. Kalau di aku tuh kan batasannya di masalah normal bermasalah itu. Kalau yang udah psikolog klinis yang sebelumnya kan aku angkatan baru ya gitu, itu membahas gangguan. Ya intinya dari hal itu tuh banyak hal yang men-trigger lah. Kita belajar psikologi abnormal ataupun klinis itu ada hal-hal yang men-trigger gitu. Jadi unfinished business ini perlu banget sebelum kuliah, atau bahkan ketika kita kuliah juga nggak apa-apa banget sih. Karena aku pun juga pas sekarang lagi ke psikolog ya untuk menyelesaikan itu gitu. Karena yang kerasa banget ketika ketemu klien yang ya sama kayak tadi yang dibully juga gitu. Terus juga, dia juga ada permasalahan yang entah itu sama dalam hal lain gitu ya. Aku punya sudut pandang lain dari klien itu. Tapi ada hal-hal yang membuat aku tuh agak
bukan gemeter ya, tapi aku agak nge-stuck jadinya ketika ketemu klien itu gitu. Karena nge-trigger tadi. Jadi ternyata sepengaruh itu sih gitu. Tapi sebenarnya kalau pada prakteknya, kalau misalnya kita memang nggak nyaman dengan klien yang tadi, misalnya yang dia dibully juga atau dia pernah ada masalah keluarga misalnya, dan itu nge-trigger kita misalnya gitu, kita boleh untuk nge-refer istilahnya, nge-oper ke psikolog lain. Kalau memang ya udah parah ya, kita udah sampai kayak nangis gitu, ke-triggernya udah sampai gemeter, udah memang nggak bisa nanganin klien, itu nggak apa-apa untuk di-refer, karena kan nggak mungkin ya kita nanganin klien tapi kondisi kita juga nggak fit, nggak oke gitu. Jadi perlu banget itu untuk unfinished business diselesaikan gitu. Ya juga sih, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, gimana kita bisa ngebantu orang lain ya. Betul. Ya, itu emang wajib, apalagi kalau teman-teman yang masuk ke dunia psikologi ya. Tapi kalau dia sebenarnya belum selesai, tapi dia pura-pura sudah selesai, itu kelihatan gak sih? Kelihatan sih. Oh gitu ya? Ketika ada yang nge-trigger. Misalkan aku udah sembuh dari bully, tapi ada hal yang nge-trigger itu kelihatan gitu. Tiba-tiba dia jadi nge-stuck atau tiba-tiba dia jadi pokoknya nge-freeze aja, gak bisa ngapain misalnya gitu. Jadi itu sangat-sangat kentara kalau menurut aku, dan itu memang kerasa sih kalau yang kita sendiri rasain ya gitu. Tadi kamu mau ngomong apa? Tadi tuh jadi lupa sih. Nanti coba dilanjut lagi. Kita ke pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan bagus ya, dari Abadilah. Dia nanya, Kak, apa penyebab orang yang kadang dia itu sebenarnya tidak tahu dirinya itu mau apa? Maksudnya kayak tidak bisa menentukan pilihan atas dasar dirinya sendiri. Jadi dia harus butuh orang lain untuk memvalidasi, dan dia juga gampang banget terpengaruh sama omongan orang lain. Ini mungkin ada pengalaman, tapi tergantung faktornya. Ada mungkin pengalaman di orang tuanya yang dia selalu dari zaman kecil sampai dia sekarang tuh ditentuin kan untuk ngambil keputusan gitu. Jadi ketika dilepas dia kebingungan, kelimpungan gitu. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang perlu ya mungkin orang tua ketika anaknya masih kecil coba untuk dilatih ngambil keputusan, kamu mau apa itu milih sendiri, nggak yang selalu dikasih atau nggak dipaksa gitu kan. Tapi kalau udah gede terus gimana gitu kan, sebenarnya juga kita perlu ngebedah itu gitu. Kadang kalau kita bingung atau kita overthinking juga selalu kayak benang kusut lah gitu di pikiran kita kan. Jadi kalau bisa diuraikan aja gitu. Tergantung yang keputusannya itu apa gitu, apakah karir atau apa. Cuman kalau karir biasanya tuh kayak tadi, apa yang kita mau, apa yang kita butuh itu di list gitu. Jadi kita bandingin tuh, ternyata yang kita mampu itu sesuai nggak sih sama bidang yang mau kita ambil gitu. Jadi kayak kalau misalkan banyak yang di checklist berarti tapi kalau banyak hal yang nggak cocok berarti ya jangan. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Ya, tapi kalau misalkan mau lebih dalam lagi ya tadi boleh dengan teknik tadi ya yang di OTS, self awareness, opportunity awareness gitu, decision making dan juga transition learning. Jadi dengan ngelatih di transition tadi ya, ikut pelatihan ataupun ikut kayak les itu juga ngebantu untuk ternyata aku tuh mampu ya di A, aku mampu di B gitu. Jadi itu untuk lebih yakin itu adalah dengan hal-hal kayak gitu juga bisa. Atau misalnya sesimpel kita cari prestasi yang simple ya. Misalkan kalau zaman aku kuliah, pertama kali aku jadi ketua itu di ketua pelaksana kepanitiaan gitu. Itu aku mencoba memaksakan diri, aku tuh bisa nggak sih gitu. Aku penasaran kan, aku bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya udah aku nggak lanjut. Tapi kalau aku bisa, ya udah aku mungkin akan ketagihan. Dan ternyata bener aku bisa, dan alhamdulillah acaranya itu lancar gitu kan. Dari situ aku mulai untuk yang public speaking tadi gitu. Aku mulai kayak ikut acara-acara lain gitu yang mungkin sebagai ketua gitu ya, sebagai orang yang mungkin banyak ngomong di depan orang banyak misalnya gitu. Itu jadi kayak tolak ukur aku untuk aku tuh bisa apa enggak. Untuk memutuskan sesuatu tuh dari ya pengalaman aku sebelumnya kan berarti gitu. Jadi kalau menurut aku kalau masih bingung, perbanyak dulu pengalaman dan eksplorasi supaya semakin yakin dari hal tersebut gitu. Ya. Gitu. Karena aku bisa relate sama bagian di mana kita kadang tidak bisa memutuskan sehingga kita ikut keputusan orang tua atau keputusan kakak kita, dan itu yang bikin orang terbiasa ketika dia masuk ke fase dewasa ya kaget ya. Kaget sama dunia yang ternyata kelimpungan gitu. Iya, atau bahkan keputusan kecil nih. Harus polling Instagram dulu. Itu menurut aku jadi hambatan ya bagi teman-teman. Menurut aku tuh salah satu konteks tadi nge-list dan lain-lain itu sangat positif ya. Kalau kalian bisa terapkan. Ngomongin orang tua tadi masuk ke pertanyaan ketiga, dan ini bagus banget sih pertanyaan ketiga dari Ado Andoan. Katanya, Kak, gimana cara berkomunikasi terhadap orang tua yang susah banget memahami kita? Aduh, berat sih ngomongin orang tua. Iya. Banyak ya, kayak aku setiap ngisi acara tuh pasti akan selalu ada pertanyaan ini gitu. Karena dia udah berapa kali
ke acara istri kali ya. Oh mungkin, nggak tahu. Nanya lagi deh. Mungkin ya, karena ya selalu ada kali ya, dan banyak orang yang mengalami itu gitu. Mungkin aku nggak mau nyalahin orang tua karena aku belum pernah jadi orang tua juga. Tapi apa ya, kayak anak banyak hal-hal yang mungkin bikin dia trauma, ya ada juga faktornya banyaknya dari orang tua gitu. Ada juga dari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah orang tua itu kan nggak bisa kayak teman yang kalau kita nggak nyaman tuh langsung cut off gitu kan, langsung menjauh gitu kan, boundaries segala macam. Kalau orang tua itu sebenarnya di psikologi itu ada penerimaan diri ya gitu. Jadi penerimaan diri itu ketika situasinya memang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi lebih ke kita kasih boundaries dan juga kita untuk menghindari sesaat atau sementara dari si sumber lukanya itu. Misalnya kalau orang tuanya bikin dia trauma atau apa, boleh dia menjauh dulu. Tapi bukan berarti kita kan memutus atau kita nggak berbakti gitu ya. Aku juga sempat nanya juga kan kayak ya yang udah mengalami hal tersebut dan juga yang udah menangani hal tersebut gitu kan, bahwa kalau misalnya kita untuk menghindari hal tersebut sementara sampai kita sembuh itu akan lebih baik gitu. Jadi kayak kita sembuhin dulu aja gitu, karena akan ada waktunya kita udah sembuh terus kita ketemu lagi sama orang tua yang membuat kita trauma tadi. Tapi aku juga tergantung konteks, kalau misalkan orang tuanya yang kasar banget ya, yang sampai ada mungkin yang ngebunuh anaknya kan ada juga kan. Iya itu udah yang oke, udah jelas kita harus menghindar banget berarti gitu. Jadi tergantung orang tuanya itu yang verbal kah atau yang fisik kah gitu. Intinya kalau itu jadi sumber luka ya udah kita kasih batas gitu. Jadi kadang mikirnya apakah itu tidak berbakti, bingung juga ya gitu, karena misalkan oke orang tua kita kayak ngehubungin segala macam terus kita nggak ngebales atau apa kan takutnya nggak berbakti gitu kan sama orang tua. Tapi ya kita tetap balas aja gitu, cuman mungkin akan lebih secukupnya aja gitu, kayak lebih enggak yang terlalu deep into ke obrolannya misalnya gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk membatasi diri sih kalau menurut aku. Apalagi kalau udah gede kan banyak tuh yang ngerantau karena emang pengen jauh dari rumah misalnya gitu. Ya mungkin itu langkah yang lebih baik sih sebetulnya daripada kalau di rumah tapi berantem terus misalnya gitu. Jadi akan ujungnya tuh lebih ke penerimaan diri. Bahkan kalau di psikologi juga ada ACT ya, Acceptance Commitment Therapy gitu kan. Jadi itu untuk penerimaan juga kalau misalkan memang situasinya nggak bisa dirubah gitu. Karena orang tua nggak bisa kita ubah sifatnya. Ya mungkin bisa ya, tapi maksudnya akan lebih sulit lah gitu, karena ya kita harus yang menerima apa adanya juga. Sebetulnya sebagai anak tuh nggak bisa yang menuntut harus dia berubah gitu. Bahkan orang tua ke anak juga kayak gitu juga kan, kayak nggak bisa yang semudah itu untuk merubah karakter orang lah intinya gitu ya. Ke teman juga kayak gitu sebetulnya ya, tapi kalau teman kan lebih mudah cut off. Kalau orang tua kan bingung ya kita mau cut off gimana gitu. Jadi lebih ke banyaknya penerimaan kita dan memang butuh waktu untuk menerima itu gitu. Bahkan sampai butuh terapi juga gitu. Aneh juga sih kalau gitu. Tiba-tiba kita sering follow di Instagram, kita unfollow orang tua, kayak sih awkward sih gitu ya. Tapi ada gak sih, pernah kejadian gak sih kayak misalnya si anak ini punya problem komunikasi sama orang tua, terus dia gak tahu caranya, terus dia bawa ke psikolog untuk dikomunikasiin, kayak kalian udah bertiga tuh, pernah gak sih? Ada. Gitu? Itu sering bahkan gitu. Aku nemu kasus juga kayak misalnya orang tuanya, anaknya yang maksa orang tuanya datang nih, lihat nih anaknya kayak gini gara-gara kamu misalnya gitu. Itu ada. Bahkan ya aku tahu kayak misalkan masalahnya apa kayak gitu kan. Jadi itu akan lebih mempermudah lah. Jadi masalah si orang tuanya itu di mana gitu, terus masalahnya apa, terus anaknya yang dirasain anaknya apa gitu. Jadi lebih untuk terbukanya lebih enak gitu. Tapi ada juga yang anaknya doang sendiri, ya mungkin akan sulit kalau misalkan anaknya ke psikolog tapi orang tuanya itu masih jadi sumber luka. Mungkin akan sulit aja gitu, tapi bisa lah ada caranya tuh dengan entah dia tadi kasih boundaries aja misalnya, atau dia menghindari untuk beberapa waktu gitu. Tapi lebih enaknya tadi berunding dengan semuanya, dengan orang tuanya dan anaknya juga ikut ke psikolog misalnya gitu. Iya, alright, insightful banget sih, maksudnya apalagi dari seorang seorang wanita yang emang tertarik sama psikologi karir. Aku thank you banget waktunya. Sebelum kita tutup, thank you juga. Best advice untuk anak-anak 20-an. Buat anak-anak 20-an, kalau menurut aku tuh lebih bagus untuk eksplorasi diri ya dari sekarang. Karena kita nggak akan pernah tahu passion kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, itu kalau kita nggak eksplor tuh nggak akan pernah nemuin itu gitu. Dan kalau misalkan kita merasa kita belum kenal diri, ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu butuh waktu. Jadi kalau menurut aku eksplorasi itu jadi kunci penting untuk kita bisa mengenal diri, untuk kita bisa untuk melangkah ke hal-hal yang lebih jauh lagi, bahkan itu ke karir ataupun ke entah keuangan atau pendidikan atau apapun itu aspeknya gitu ya. Itu tuh berasal dari kita gimana cara mengenal diri kita gitu, kelebihan kita, kekurangan kita, dan values-nya kita tuh di mana gitu. Thank you istri, insightful banget. Tepuk tangan dong untuk istri.
Cepet teman nih. Ya. Thank Sampai jumpa you. teman-teman, sehat terus.